Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in dalam masalah bab sholat Jumat. Kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, syarat sahnya sholat yang kedua, wuku'uha, yaitu dilaksanakannya sholat Jumat bi arba'inah dengan 40 jemaah. Saya ulangi lagi. Wasaniha, syarat sahnya sholat Jumat yang kedua, yaitu wuku'uha, dilaksanakannya sholat Jumat bi arba'inah dengan 40 orang atau 40 jemaah. Memang dari para jemaah atau orang-orang akidu yang sah bihimul jum'ah, akidu yang sah bihim dengan mereka al-jum'atu sholat Jumat, yaitu dia harus dewasa, berakal sehat, laki-laki, bukan musafir dan juga bukan budak. Walau marda, walaupun semuanya itu sakit, jumlahnya dari 40 orang itu semuanya sakit umpamanya, tapi kalau dia laki-laki, merdeka, bukan musafir, dewasa dan berakal sehat, maka itu sah sholat Jumatnya. Lafaz walau mardo di sini menepis sebuah pendapat yang mengatakan kalau mereka semuanya itu sakit tidak sah sholat Jumatnya. Jadi ada pendapat yang seperti itu sehingga diluruskan atau ditepis dengan pendapat walau mardo. Wa minhum al-imam, wa minhum termasuk dari 40 al-imam, yaitu imam. Artinya makmumnya 39, 40 dengan imamnya. Sekarang walau kanu arba'ina faqat, jika jemaah sholat Jumat itu jumlahnya hanya 40. Saya ulangi lagi, jika jemaah sholat Jumat itu jumlahnya hanya 40, wafihim, dan termasuk dari mereka ummiyun wahidun, ada salah satu jemaah atau ada salah satu jemaah yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ada satu jemaah yang tidak bisa baca Al-Quran. Au aksar, atau lebih dari satu, 2, 3, 4 orang tidak bisa baca Al-Quran, padahal jamaahnya pas 40. Qasoroh, yang dia lalai fi ta'allumi, dalam belajar, artinya ada kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar, maka lam tasih jum'atuhum, maka sholat Jumatnya semua jamaah yang jumlahnya 40 ini tidak sah, dikarenakan libut lani sholatihi, gara-gara sholatnya yang satu orang ini batal karena dia tidak bisa membaca Fatihah. Saya ulangi lagi, gara-gara satu orang yang tidak bisa membaca Al-Quran karena ini batal, maka semuanya yang jumlahnya 40 orang itu batal juga gara-gara satu orang tadi, karena fayam kusuna dianggap kurang dari 40. Lah sekarang amma idza lam yuqassir al-ummi, amma idza lam yuqassir, jika tidak lalai al-ummi, orang yang tidak bisa baca Fatihah tadi, artinya memang tidak ada kesempatan untuk membaca, untuk belajar. Fi ta'allumi, dalam belajar, maka fatasihul jum'ah, maka sholat Jum'ahnya tidak sah. Ini ada yang memperinci kama jazama bihi syekhuna, sebagaimana pendapat yang dimantapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhayil ubab wal irsyad, dalam dua syarah kitab beliau, yaitu Al-Ubab dan Al-Irsyad. Jadi beliau mengatakan kalau memang tidak lalai maka sholat Jum'ahnya sah. Tab'an, karena beliau mengikuti lima terhadap pendapat jazama bihi, yang mantap dengannya, yaitu syekhuhu, gurunya, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori fi syarhi Raudi, dalam kitab Asnal Matalib.
Jadi dalam kitab Asnal Mathalib Syekh Zakaria Al-Ansari juga mengatakan kalau memang tidak lalai maka itu hukumnya sah sholat Jum'ahnya. Summa qala, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarh Minhaj yaitu Tuhfatul Muhtaj, la farqa, tidak ada perbedaan huna dalam masalah ini baina an yuqassirah al-ummi, orang yang tidak bisa baca Fatihah tadi, apakah dia lalai fi ta'allumi dalam belajar, wa alla yuqassir, wa alla yuqassirah, dan apa dia tidak lalai. Artinya baik dia lalai atau tidak, sholat Jum'ahnya tidak sah. Ini komentarnya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarhil Minhaj. Jadi la farqa ai fi adami sihhatil Jum'ah, yaitu sholat Jum'ahnya tidak sah idza kana fihim ummiyun, jika di dalamnya itu ada satu orang yang tidak bisa membaca Fatihah. Wal farqu, sedangkan perbedaan tadi bainahuma, antara dia lalai atau tidak, itu ghairu qawin, itu tidak kuat. Intaha, selesai. Lah sekarang walau naqasu, jika dari 40 orang ini berkurang fiha dalam sholat Jumat, karena berkurang jumlahnya 40 pas, satu ada yang batal sholatnya sehingga jumlahnya tinggal 39. Au fi khutbatin, batalat, maka batal sholat Jumatnya. Saya ulangi lagi, jika jumlahnya 40 ternyata ada satu dari mereka ini batal sholatnya, maka semuanya ikut batal. Batalat, maka batal Jumatnya. Au fi khutbatin, atau berkurangnya pada waktu khutbah. Jadi pada waktu mendengarkan ini lengkap 40, ternyata pertengahan khutbah umpamanya berkurang, maka lam yuhsab, maka tidak dianggap ruknun, yaitu rukun. Lam yuhsab, maka tidak dianggap ruknun, sebuah rukun fu'ilah, yang dilaksanakan hala naqsihim, pada waktu mereka berkurang jumlahnya. Jadi rukun yang dilaksanakan, yang dibaca oleh khotib pada waktu jamaahnya kurang dari 40 itu tidak dianggap, dikarenakan li'adami sima'ihim, karena mereka dianggap tidak mendengarkan. Kenapa? Karena jumlahnya kurang. Oleh karena itu hukumnya tafsil dalam masalah khutbah ini. Fa'in adu qoriban, jika mereka kembali dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang sebentar, jadi jumlahnya 40, satu ada yang keluar umpamanya sehingga tidak mendengarkan khutbah, maka yang dibaca, khutbah yang dibaca atau yang disampaikan khotib pada waktu itu tidak dianggap rukunnya. Sehingga kalau ini kembali dalam waktu yang singkat, maka jazal bina, maka diperkenankan al bina, meneruskan ala ma madho, atas rukun yang telah disampaikan, tinggal melanjutkan, yaitu hamdalah umpamanya, yaitu hamdalah, sholawat, terus berwasiat dengan takwa, membaca ayat doa. Wa illah, dan jika kembalinya itu tidak waktu yang sangat singkat tapi waktu yang sangat lama, maka wajibal istinaf, wajibah, maka wajib al istinafu, mengulangi lagi dari depan, dari alhamdulillah. Kanaksihim, sebagaimana mereka kurang jumlahnya, bainal khutbah was sholat, antara khutbah dan sholat. Jadi pada waktu khutbah lengkap, jumlah jamaahnya 40. Setelah sholat mau dilaksanakan ternyata ada yang keluar, entah wudhu atau bagaimana. Maka kalau seperti ini wajib mengulangi lagi dari depan. Kenapa? Dikarenakan lintifa'il muwalati fihima, karena antara sholat dengan khutbah tidak terjadi yang namanya muwalah. Saya ulangi lagi, kenapa kok harus mengulangi lagi dari depan? Dikarenakan lintifa'il muwalati fihima, lintifa'il muwalati,
karena tidak terjadinya mualah yaitu berturut-turut fihima dalam khutbah dan sholat Jumat. Oleh karena itu kalau kurang dari 40 antara sholat Jumat dengan khutbah, maka wajib mengulangi lagi dari awal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahpahaman atau mungkin penjelasan kurang jelas, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.